kemarin itu kan PR-nya nomor berapa aja? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 ya. Dari 10 nomor ini, kira-kira mana yang paling susah? Yang nomor 1, tentukan hasil penjumlahan dalam bentuk aljabar berikut. 6x plus 5 dengan minus 3x minus 6. Artinya, di soal nomor 1 ini, teman-teman sekalian diminta untuk melakukan penjumlahan dari dua suku aljabar ini. Jadi, contoh 6x plus 5 dengan minus 3x minus 6. Nah, kalau dia mintanya penjumlahan, berarti tambahkan angka tambah di sini, tapi jangan lupa dua-duanya diberikan kurung. Jadi contohnya soal nomor 1, 6x plus 5 ditambah minus 3x minus 6 sama dengan 6x plus 5 plus ketemu minus jadinya apa? Plus ketemu minus jadinya plus atau minus? Plus ketemu minus jadinya beda tanda loh. Kalau beda tanda berarti dia negatif. Kemudian 3x nya diturunkan. Sekarang plus ketemu minus lagi, berarti dia negatif lagi ya. Negatif 6. Baru kemudian dijumlahkan. 6x kita kelompokkan mana yang x dengan x, konstanta dengan konstanta. Berarti kan 6x dikurangi 3x ditambah 5 dikurangi 6 sama dengan 6 dikurangi 3 hasilnya 3x. 5 dikurangi 6 hasilnya minus 1. Berarti jawabannya adalah ini. Ini contoh yang nomor A. Untuk B dan C silakan dikerjakan sendiri. Untuk yang C, dia kan ada ini nih perkalian. Jadi 3 dikali 2x kuadrat minus 4x plus 5. Berarti yang di dalam kurung ini dikalikan dulu dengan angka yang ada di luar, yaitu 3. Baru kemudian yang 4x kuadrat ini dikalikan dulu dengan angka yang di luar, yaitu 2. Baru kemudian dijumlahkan. Yang nomor 1 paham ya maksudnya? Sekarang nomor 2. Oke, nomor 4 kalau nggak salah enggak deh Mbak Rani. Tapi kalau mau dikerjakan ya nggak apa-apa. Tapi seingat saya nomor 4 enggak deh. Cuma 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba saya cek ya. Iya, 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, untuk yang soal nomor 2 sama kayak nomor 1. Jadi ini ada 5x minus 9y. Tentukan hasil pengurangan 5x min 9y dari 7x plus 15y. Berarti 5x minus 9y ini dikurangi dengan 7x plus 15y. Hasilnya berapa? Jangan lupa di sini itu karena dia kurang-kurangan, dia sering sekali terjadi perubahan tanda. Seperti tadi, positif ketemu negatif, atau negatif ketemu positif, atau positif ketemu positif, atau negatif ketemu negatif. Nanti beberapa dari mereka tandanya akan berubah sesuai dengan peraturan tanda yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya positif ketemu positif, hasilnya positif. Kalau misalkan positif ketemu negatif, hasilnya negatif.
negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Kemudian negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Dimana kalau tandanya berbeda pasti dia hasilnya negatif, tapi kalau tandanya sama pasti hasilnya positif. Jadi nomor 1 sama nomor 2 sama. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Tentukan hasil perkalian dari 5x kuadrat dalam kurung 6x minus 3y. Artinya yang di luar kurung ini harus kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Nah, karena yang di dalam kurung ini dalam bentuk tambah atau kurang, maka perkaliannya harus satu-satu. Selamat malam Mbak Esa. Seperti contoh ya, 5x kuadrat tadi dikalikan 6x minus 3y. Berarti cara pengaliannya harus 5x kuadrat dikali 6x, kemudian dikurangi 5x kuadrat dikali 3y. 5x kuadrat dikali 6x kan 30, x pangkat berapa? 30 x pangkat 30 x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3, atau x pangkat 4? 3 apa 2? Atau 1 atau 4? 2, yakin 2. Saya setuju dengan pendapatnya Mbak Taiwan. Mbak Taiwan ini saya manggilnya apa? Jadi 5x kuadrat dikali 6x itu sama dengan 30x pangkat 3. Oh Mbak Endah, ya jawaban Mbak Endah yang benar. Kenapa? Karena kita lihat ini kan adalah perkalian. Kalau perkalian misalnya x dikali x, hasilnya kan x kuadrat. Misalkan x dikali x dikali x sama dengan x pangkat 3. Jadi kalau perkalian dia nanti perubahannya ke pangkat. Kalau misalnya x dikali y, hasilnya sama dengan xy. X kali y kali z, hasilnya xyz. X pangkat 3 dikali x pangkat 2 misalkan, hasilnya berarti x pangkat 5. Dari mana 5? Dari 3 ditambah 2 sama dengan x pangkat 5. Gitu ya. Jadi karena di sini x pangkat 2 ketemu x pangkat 1, berarti x-nya pangkatnya 3. Kemudian ini kan positif, 5 ini positif, 3y ini kan negatif, berarti positif ketemu negatif hasilnya kan negatif ya. Kemudian 5x kuadrat dikali 3y hasilnya berapa? 5x kuadrat dikali 3y hasilnya negatif sudah. Sekarang angkanya 5x kuadrat dikali 3y. Angkanya berapa? 5 dikali 3 sama dengan 15. X kuadrat dikali y hasilnya sama dengan x kuadrat y. Jadi hasil akhirnya adalah 30x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat y. Gak ada suaranya, yang lain gimana? Ada suaranya nggak? Di saya sinyalnya emang lagi jelek sih, lagi warna merah. Iya, ini mungkin karena pengaruh sinyal Mbak Eni, mohon maaf ya. Nah, berarti untuk perkalian udah jelas ya, kalau misalkan ada variabel yang sama dikalikan, maka pangkatnya akan bertambah. Tapi kalau misalkan variabelnya berbeda, maka cukup ditulis aja berapa banyak variabelnya. Contoh ya, misalnya x kuadrat dikali y pangkat 3 dikali, ini ada tanda kali, kali
X kali Z, misalnya kayak gini. Kan X sama X kan bisa dikalikan, berarti X kuadrat dikali X sama dengan X pangkat 3. Y pangkat 3 kan nggak ada temennya, berarti cukup ditulis aja Y pangkat 3. Kemudian Z. Maka hasil akhirnya adalah X pangkat 3, Y pangkat 3, Z. Ini hasil akhirnya. Gitu ya untuk yang perkalian. Kemudian nomor 5. Tentukan hasil bagi dari 4X kuadrat plus 16X plus 15 oleh 2X plus 5. Jadi bisa untuk yang soal nomor 5 ini bisa dikerjakan dengan cara bersusun atau dengan cara pemfaktoran. Contoh ya, kalau misalnya 4X kuadrat plus 16X plus 15 dibagi 2X plus 5. Nah, sekarang yang pertama kali dilakukan di sininya kita harus menghabiskan ya apa caranya supaya 4X kuadrat ini menjadi 0. Jadi supaya 4X kuadrat ini menjadi 0, di sini harus dikalikan berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 2X. Kenapa 2X? Karena 2X kalau dikalikan 2X hasilnya sama dengan 4X kuadrat. Sehingga ini habis ya. Coret. 2X jangan lupa dikalikan juga dengan 5. Jadi 2X dikali 5 sama dengan 10X. Kemudian kita kurangi 16X kurang 10X sama dengan 6X. Sama dengan 6X ditambah 15. Nah, 6X tambah 15 ini berapa dikalikan 2X plus 5 supaya hasilnya 6X plus 15? Ada yang tahu dikali berapa? Dikali 3. Kenapa 3? Karena 3 dikali 2 itu kan hasilnya 6X kan. Kemudian 3 dikali 5 hasilnya 15. Tandanya harus positif karena di sini semuanya tandanya positif. Jadi 6X plus 15. Kurangi hasilnya 0, berarti hasil baginya adalah 2X plus 3. Ini cara pertama, pakai cara bersusun. Atau bisa juga pakai cara pemfaktoran yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi kan 4X kuadrat plus 16X plus 15 ini dia minta dibagi dengan 2X plus 5. Berarti dengan kata lain salah satu faktornya adalah 2X plus 5. Jadi kita tinggal nyari aja faktor yang di sini tuh berapa. Oh, kita lihat di sini ada 4X kuadrat, berarti di sini harus 2X supaya dia bisa memenuhi 4X kuadrat. 2X dikali 2X hasilnya 4X kuadrat. Di sini angkanya 15. Di sini udah ada 5. Nah, berarti di sini sisanya berapa? Supaya dia kalau dikaliin hasilnya 15, berarti sisanya 3. Ya benar. Sekarang kita lihat tandanya, ini adalah tandanya positif. Karena ini tandanya positif, berarti kalau
tidak positif dengan positif pasti negatif dengan negatif. Karena di sini udah positif, berarti di sini juga harus positif. Sekarang kita cek, kalau dia dikalikan kemudian ditambah, hasilnya sama dengan 16x atau enggak? Coba ya. 5 kali 2x sama dengan 10x. 2 dikali 3 sama dengan 6x. 6 ditambah 10 sama dengan 16x, berarti benar. Berarti hasilnya adalah 2x plus 3. Kenapa bisa dengan cara begini? Karena lawannya pembagian perkalian kan. Jadi kalau misalnya saya punya 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalau misalnya saya bagi 6 dengan 3, maka hasilnya pasti 2. Jadi cara pembagian juga bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran seperti ini. Paham ya? Yang soal nomor berapa ini? Nomor 5. Belum yang di mana, Mbak Endah? Yang mana yang belum pahamnya? Jadi kan yang ini, yang soal nomor 5 ini kan kita diminta untuk menyelesaikan soal pembagian aljabar. Pembagiannya ini dalam bentuk pangkat 2, yaitu contohnya di sini 4x kuadrat ditambah 16x ditambah 15 dibagi dengan 2x plus 5, ya kan? Nah, cara yang pertama, soal ini bisa diselesaikan dengan cara menggunakan cara bersusun seperti ini. Jadi tulis dulu 4x kuadrat plus 16x plus 15, kemudian dibagi dengan 2x plus 5. Nah, kita kerjakan secara pembagian biasa, kayak pembagian bilangan biasa, tapi bedanya ini ada variabelnya. Nah, dalam pembagian biasa kan kita harus menghabiskan angka yang ada di depannya dulu kan. Berarti di sini kita harus membuat 4x kuadrat ini menjadi hilang atau 0. Caranya kita harus mengalihkan 2x plus 5. Ya, apa caranya? Supaya nanti hasilnya 4x kuadrat plus titik-titik. Jadi angka yang tepat adalah angka 2x. Kenapa? Karena 2x kalau dikalikan 2x hasilnya sama dengan 4x kuadrat. 2x dikali 5 sama dengan 10x. Jadi di sini 4x kuadratnya kalau dikurangi dengan 4x kuadrat kan hilang atau 0, ya kan? Nah, sisa 16x dikurangi 10x sama dengan 6x. Turun 15, jadi 6x plus 15. Nah, 6x plus 15 ini adalah hasil akhir dari perkalian 2x plus 5 dengan 3. Jadi di sini kita taruh 3 dikali 2x plus 5 sama dengan 3 kali 2x sama dengan 6x. 3 dikali 5 sama dengan 15. 6x plus 15 dikurangi 6x plus 15 hasilnya sama dengan 0. Jadi karena di sini hasilnya sudah 0, berarti hasil akhirnya adalah 2x plus 3. Ini dengan menggunakan cara bersusun. Tapi kalau mau menggunakan cara pemfaktoran juga boleh. Kenapa boleh? Karena cara pemfaktoran ini kan pada dasarnya adalah perkalian ya. Ini yang dalam kurung ini dikalikan dalam kurung ini, hasilnya pasti yang ini, ya kan? Seperti halnya kalau 2 dikali 3 hasilnya kan pasti 6. Sekalipun saya mau bagi 6 dengan 3, maka hasilnya pasti 2. Atau saya mau bagi 6 dengan 2, hasilnya pasti 3. Jadi kita bisa menggunakan cara pemfaktoran untuk mengerjakan soal pembagian. Jadi 4x kuadrat ditambah 16x ditambah 15, kita cari faktornya berapa. Yang udah diketahui kan 2x plus 5, ya kan? 2x plus 5 ini kan udah diketahui. Berarti kita tulis di sini 2x plus 5. Kemudian
Kita cari di sini temen-temennya berapa. Kita cari di sini temennya berapa. Caranya 2x, di sini kan 4x kuadrat kan. Nah, kalau di sini 4x kuadrat, di sini udah 2x, maka di sini harus berapa? Ini kalau dikalikan yang ada di sini, misalkan ini titik-titik, yang di sini dikalikan yang titik-titik di sini, hasilnya harus sama dengan yang 4x kuadrat. Berarti karena di sini udah 2x, maka di sini harus 2x juga. Karena 2x dikalikan 2x hasilnya sama dengan 4x kuadrat. Kemudian lihat yang di belakang. Yang di belakang kan angkanya 15. Yang angka 5 ini kalau dikalikan dengan yang angka di sini, itu hasilnya harus sama dengan 15. Karena di sini sudah 5, maka supaya hasilnya sama dengan 15, maka harus di sini angkanya harus 3, ya kan? 5 dikali 3 sama dengan 15. Tandanya juga positif karena di sini tandanya positif. Kemudian kita cek apakah 5 dikali 2x ditambah 2x dikali 3 hasilnya sama dengan 16x. Kita cek 5 kali 2x sama dengan 10x. 2 dikali 3 sama dengan 6x. 6 ditambah 10 sama dengan 16x. Berarti cocok ya. Maka hasil akhirnya adalah 2x plus 3. Sudah paham? Sudah paham ya? Sama kayak materi sebelumnya kalau yang cara pemfaktoran. Cuma kalau misalkan cara yang pemfaktoran bingung, boleh pakai cara bersusun. Atau kalau misalkan cara bersusun bingung, boleh pakai cara yang pemfaktoran. Terserah, pokoknya kan banyak jalan ya menuju Roma. Jadi terserah caranya bagaimana, yang penting hasil akhirnya benar. Saya tidak membatasi caranya harus sama seperti saya atau harus sama seperti buku. Yang penting caranya benar, hasilnya juga benar dan paham. Oke, sekarang nomor 6. Nyatakan keliling dan luas bangun berikut dalam bentuk aljabar. Nah, ada yang tahu nggak? Bangun di nomor A ini namanya bangun apa? Bangun di A ini namanya bangun apa? Yang di A ini? Ini persegi panjang? Bukan. Persegi juga bukan, trapesium bukan, jajar genjang bukan. Ini namanya bangun yang bentuknya tidak beraturan. Oleh karena itu, untuk mencari luas dan kelilingnya, kita harus membagi bangun ini ke dalam bentuk yang beraturan dulu. Contohnya ya, yang bangun A ini, katanya dari sini ke sini itu panjangnya adalah X. Dari sini ke sini panjangnya adalah Y. Dari sini ke sini panjangnya juga Y. Berarti kita nggak tahu ya panjang dari sini ke sini. Kalau gitu ini kan kita bagi dua dulu nih. Sehingga menjadi persegi panjang. Taruhlah ini bangun pertama, ini bangun kedua. Selamat malam Mbak Sri. Taruhlah ini bangun kedua. Nah, bangun
Dari sini ke sini kan nilainya adalah X. Iya, nggak apa-apa. Selamat malam semuanya. Dari sini ke sini kan nilainya adalah X. Tapi dari sini ke sini kita nggak tahu. Sedangkan dari sini ke sini nilainya adalah Y. Berarti dari sini ke sini adalah sisanya. Berarti X minus Y. Ya kan? Nah, kita lihat dari sini ke sini kira-kira panjangnya itu sama dengan dari sini ke sini. Berarti bisa kita asumsikan dari sini ke sini panjangnya juga X. Jadi berapakah yang ini? Berarti X minus Y. Bingung nggak kenapa bisa X minus Y? Ada yang bingung? Ada yang bingung kenapa bisa X minus Y? Bingung? Yang lainnya juga? Taruhlah ini sama ya. Ya, betul. Jadi, ini kan tadi diketahui ini Y. Ini juga Y. Sedangkan dari sini ke sini adalah X. Ya, tadi kan diketahui kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya saya ganti nih, ini enggak Y, ini enggak X. Misalkan saya ganti ini jadi 10, ini jadi 4, ini jadi 4. Maka ini berapa? Kalau dari sini ke sini 10, dari sini ke sini 4, berarti ini 6 kan? 6 dari mana? Dari 10 dikurangi 4 sama dengan 6, ya kan? Nah, sekarang saya ganti 10 ini adalah X, 4 ini adalah Y. Berarti 10 ini kan X, 4 ini Y. Berarti nilainya adalah X minus Y untuk yang ini. Nggak usah dikasih sama dengan, karena X dan Y ini kan dalam bentuk variabel, bukan dalam bentuk angka. Berarti tulisannya cukup X minus Y aja. Ya, sudah paham kan kenapa bisa X minus Y? Jadi yang bingung D, maksudnya soal nomor D. Jadi ini Y, ini X minus Y, ini X. Nah, karena di soal ini kita lihat ya, ini panjang dari sini ke sini dengan dari sini ke sini kan hampir sama, bisa kita katakan sama, maka bisa kita samakan dengan X. Maka kalau dari sini ke sini X, maka dari sini ke sini berapa? Berarti dari sini ke sini diketahui nilainya adalah Y cm misalnya. Sedangkan dari sini ke sini adalah X cm. Berarti sisanya adalah X dikurangi Y cm. Ya. Jadi kita punya X minus Y, X minus Y, X. Maka berapakah kelilingnya? Kelilingnya adalah penjumlahan dari semua sisi. Jadi Y ditambah X minus Y ditambah X ditambah X ditambah X minus Y. Misalkan saya bergerak dari sini ya, X minus Y ditambah X ditambah X ditambah X minus Y ditambah Y ditambah Y. Ini adalah keliling, sama dengan
kita keluarkan kurungnya semuanya. X minus Y ditambah X ditambah X ditambah positif ketemu positif, positif kan? X positif ketemu negatif, hasilnya negatif Y ditambah Y ditambah Y. Sekarang kita lihat. Di sini ada minus Y. Di sini ada plus Y. Berarti habis ya. Hasilnya sama dengan 0. Di sini minus Y, di sini plus Y. Berarti hasilnya juga 0. Sehingga sisanya adalah X ditambah X ditambah X ditambah X sama dengan 4X. Ini adalah keliling. Kemudian bagaimana luasnya? Nah, untuk mencari luas kita harus membagi bangun tadi, bangun yang ini ke dalam dua bagian bangun yang beraturan. Kita misalkan yang ini bangun 1, ini bangun 2. Kita cari luasnya. Luas bangun 1 berapa? Luas bangun 1 kan berarti X minus Y, ini kan persegi panjang kan, berarti panjang kali lebar. Panjangnya adalah X minus Y, lebarnya adalah Y. Berarti X minus Y dikalikan dengan Y. X kali Y sama dengan XY. Minus Y dikali Y sama dengan minus Y kuadrat. Ini hasilnya. Kemudian luas 2, berapakah luas 2? Luas 2 ini X, panjangnya X, lebarnya X minus Y, ya kan? Berarti panjang kali lebar sama dengan X dikali X minus Y sama dengan X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali minus Y sama dengan minus XY. Sekarang udah ketemu nih luas bangun pertama sama luas bangun kedua. Berarti sekarang kita tinggal cari luas total. Luas total sama dengan luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 sama dengan XY dikurangi Y kuadrat ditambah X kuadrat minus XY sama dengan XY dikurangi Y kuadrat ditambah X kuadrat plus ketemu minus, hasilnya minus XY. Kita lihat di sini XY-nya ada 2 ya. Ada XY positif dan XY negatif. Keduanya saling menghilangkan. Jadi kalau misalkan ditambahin hasilnya 0. Jadi coret aja. Sisanya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Maka luas bangun yang ini adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Paham? Ada yang mau ditanya? Bingung? Ini contoh yang bangun A. Bingung? Bingung nggak? Untuk yang D, berarti kan diketahuinya cuma dari sini ke sini R, dari sini ke sini R. Berarti dia persegi ya. Kalau misalkan kita bagi begini, untuk yang D, karena yang diketahui cuma R sama R aja, jadi
nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa, cukup A, B, dan C aja. Karena kalau mau memisalkan ini juga nggak bisa karena nggak diketahui, jadi cukup A, B, dan C aja. Oke, nomor 6 ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Sekarang nomor 7. Nomor 7 ini diminta untuk menyederhanakan. 4x kuadrat ditambah x dikurangi x kuadrat tambah 2. Di sini kan kita lihat ada x kuadratnya ada 2 ya. Jadi ini dikerjakan dulu, dioperasikan dulu apakah ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi, baru kemudian disederhanakan. Oh, enggak. Cara menyederhanakannya adalah dengan mengerjakan persamaan ini. Jadi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah x ditambah 2. Itu udah bentuk yang sederhananya. Ini kalau yang nomor C berarti dikali. Nomor 8, tentukan bentuk paling sederhana. Jadi ditambahkan dulu hasilnya berapa, baru nanti disederhanakan. Kemudian nomor 9 juga ditambahkan dulu baru disederhanakan. 10 juga ditambahkan dulu baru 10 ini bisa dikerjakan dengan cara difaktorkan dulu. Jadi x kuadrat plus 6x plus 8 difaktorin dulu, kemudian x kuadrat minus 16 difaktorkan dulu baru dibagi. Sebentar, maaf ya. Oke. Terus nomor 11, Bu Marhawi membeli 14 kg tepung, 17 kg wortel, dan 4 kg tomat. Karena terlalu lama disimpan, 4 kg tepung, 3 kg wortel, dan 3 kg tomat ternyata rusak atau busuk. Tentukan tepung, wortel, dan tomat yang tersisa. Jika harga tepung, wortel, dan tomat secara berurutan adalah X rupiah, Y rupiah, dan Z rupiah, nyatakan harga barang yang dibeli Bu Marhami tersebut dalam bentuk aljabar. Jadi, misalnya saya beli saya beli 5 jeruk ya, misalnya 5 kg timun, kemudian 3 kg jeruk misalkan. Nah, timun ini harganya X rupiah ya, 2 kg kentang misalnya. Timun ini harganya X rupiah, jeruk ini harganya Y, kentang ini harganya Z. Kemudian berapakah yang harus saya bayar? Berarti yang harus saya bayar kalau misalkan saya beli 5 kg timun, berarti yang harus saya bayar berapa? Berapa rupiah? Ada yang tahu? Ibaratnya 1 kilo timun itu harganya 1.000 rupiah. Berarti kalau saya beli 5 kilo, berarti kan 5 dikali 1.000 rupiah, ya kan? Berarti 5.000 rupiah. Nah, tapi di soal ini harganya itu cuma dimisalkan sebagai X. Berarti kalau saya beli 5 kilo, berarti saya harus bayar sebanyak 5 dikali X sama dengan 5X. Iya, benar. Kemudian kalau saya beli 3 kilo jeruk, 1 kilonya harganya Y rupiah, berarti yang harus saya bayar berapa? 3Y, ya benar. Kemudian kalau saya punya 2 kilo kentang, 1 kilo kentang harganya Z, berarti yang harus saya bayar 2Z, iya benar. Berarti total yang harus saya bayar adalah 5X ditambah 3Y ditambah 2Z rupiah. Kenapa enggak
Kenapa harus dalam bentuk seperti ini? Karena di sini variabelnya udah beda, ada X, Y, dan Z. Jadi tidak bisa langsung kita jumlahkan. Cukup kita tuliskan 5X tambah 3Y tambah 2Z. Itu sudah cukup. Sudah ya, paham? Berarti nomor 11 bisa ya. Oke, dari aljabar, berarti tugasnya sudah paham semua. Dari aljabar, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau butuh latihan soal lagi untuk yang aljabar? Atau bisa kita lanjut ke mengulas pemfaktoran? Nomor 10 masih bingung? 10 ya. Sepuluh. Ini contoh ya, yang ini. X kuadrat plus 6X plus 8. Dibagi dengan X kuadrat minus 16. Sekarang kita faktorkan dulu nih yang atas sama yang bawah. Kalau yang atas difaktorin jadi apa? X dengan X. Kenapa X dengan X? Karena X dikali X hasilnya X kuadrat. Sekarang ini 8. 8 itu berarti berapa kali berapa? 8 itu kan berarti 4 kali 2 ya. 4 kali 2 atau 2 kali 4. Ini tandanya positif-positif, negatif-negatif, atau positif-negatif, atau negatif-negatif. Negatif-positif. Tandanya apa di sini? Dan di sini. Positif dan positif. Kenapa positif dan positif? Karena ini kan positif 8. Jadi di sininya harus positif dengan positif. Ininya juga positif, jadi juga harus positif dengan positif. Sekarang kita cek 4X, 4 dikali X kan hasilnya 4X. X dikali 2 hasilnya kan 2X. Lo ngerjain, saya cuma ngasih contoh. Saya cuma ngasih contoh biar nggak bingung lagi. Kalau udah dikasih contoh berarti tugasnya harus 100 ya. 2X ditambah 4X hasilnya sama dengan 6X. Berarti benar ya, pemfaktorannya X plus 4, X plus 2. Oke, karena sudah benar, boleh kita hapus ya. Sekarang iya, harus 100 loh sisanya. Dibagi dengan X kuadrat minus 16. X kuadrat minus 16 ini kan bentuk yang saya bilang itu spesial, karena dengan mengetahui bentuk seperti ini saya sudah tahu pasti pemfaktorannya adalah X dengan X, kemudian salah satunya plus, salah satunya minus, dan karena ini 16 berarti kan 4 dikali 4. 4 dikali 4. Coba kita cek ya. 4 dikali X sama dengan 4X. X dikali minus 4 hasilnya minus 4. Minus 4X ditambah 4X kan hasilnya 0. Cocok ya. Di sini kan nggak ada X, berarti 0X. Berarti udah kita faktorin nih. X plus 4 dikali X plus 2 dibagi dengan X plus 4 dikali X minus 4. Dari pembilang dan penyebut ada yang sama nggak? Ada yang sama dari pembilang dan penyebutnya? Ada. Yang mana? Ada ya. X plus 4 dengan X plus 4. Karena dia dalam bentuk perkalian, berarti kalau ada yang sama antara pembilang dan penyebut, bisa kita coret.
bisa kita coret karena dia dalam bentuk perkalian, beda dengan pertambahan atau penjumlahan. Contoh ya, misalnya ada 2 dikali 2 per 2 dikali 4. 2, ini 3 misalnya. Kan hasilnya sama dengan 6 per 8 ya. 6 per 8 kalau kita sederhanakan menjadi 3 per 4 ya kan. Nah sekarang kalau misalkan 2 dengan 2 ini kan sama, dia dalam bentuk perkalian, kalau kita coret hasilnya pun akan sama dengan 3 per 4, sama kan. Berarti kalau misalkan dalam bentuk perkalian seperti ini, kalau misalkan ada pembilang dan penyebut yang sama, bisa kita coret. Jadi hasil akhirnya adalah X plus 2 per X minus 4. Ini hasil akhirnya. Paham? Paham cara ngerjainnya? Jadi pertama harus disederhanakan dulu, harus difaktorkan dulu, baru kita sederhanakan. Apakah ada yang bisa dicoret atau enggak? Gak apa-apa, penempatannya beda gak apa-apa, asalkan hasil akhirnya sama. Oke ya, paham? Untuk aljabar ada yang mau diulang atau bisa kita langsung ke review materi pemfaktoran? Gak apa-apa, mau X plus 2, X plus 4 gak apa-apa ya, karena ini perkalian ya, mau tempatnya ditukar-tukar pun gak apa-apa, yang penting nanti hasil akhirnya adalah sama ya, gak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang aljabar? Mau diulang misalkan bagian mana yang masih belum jelas atau apa, karena saya dengar pertengahan bulan ini katanya mau ada UTS ya, dan itu sistemnya itu beda dengan sistem sebelumnya. Jadi sistemnya itu pilihan ganda dan sepertinya akan dilaksanakan serempak ya, saya juga kurang ngerti, dan soalnya adalah 40 soal. Jadi kalau misalkan ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan sekarang. Ada yang mau diulang nggak materi aljabar? Masalah pembagian atau perkalian atau pertambahan pecahan atau yang mana gitu misalnya. Tapi itu masih diwacanakan sih, belum tentu jadi, masih dirapatkan. Cuma kalau misalkan jadi, berarti kan karena materi kita yang semester 2 ini hanya mengulas dari semester yang lalu dan memperdalam, jadi ya soalnya ya ini semua, kemungkinan mengenai aljabar atau persamaan kuadrat atau pokoknya yang sudah kita pelajari sebelum UTS. Nggak ada, lanjut. Misalnya saya mengulas deh yang nomor 1, hasilnya ada yang tahu berapa? Ada yang tahu hasilnya berapa? 2x plus 3y minus 4x minus 5y. Sekarang yang sama mana? X dengan X kan, Y dengan Y. Berarti cara ngerjainnya jadi cara ngerjainnya kerjakan yang sama, yang sejenis. Jadi X dengan X, Y dengan Y. 2X dikurangi 4X hasilnya minus 2X. 3Y dikurangi 5Y hasilnya minus
2y. Atau bisa kita sederhanakan, kita faktorkan menjadi minus 2 dikali X ditambah Y. Bisa juga seperti ini. Ini diem karena sinyalnya atau diem karena masih belum ngerti? Belum ngerti. Yang mana Mbak Sofia? Kalau misalnya nggak ada yang bilang saya belum ngertinya di sini kan saya juga bingung. Saya masih jelasin yang mana. Pembagian. Untuk penjumlahan pengurangan sudah bisa. Pada dasarnya, kalau misalkan mengerjakan penjumlahan dan pengurangan, kita lihat saja mana yang sejenis dan tidak sejenis. Contoh ya, X kuadrat dengan X pangkat 3, dia tidak sejenis. Karena meskipun sama-sama X, pangkatnya beda. Yang satu pangkatnya 2, yang satu pangkatnya 3. Jadi, kalau mau mengerjakan, kerjakan yang pangkatnya sama, variabelnya sama. Jadi, untuk yang ini, 9X kuadrat kita kelompokkan dengan yang X kuadrat juga, berarti minus 8X kuadrat. 7X pangkat 3 kita kelompokkan dengan X pangkat 3 juga, jadi 7X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 3. 9 dikurangi 8 kan hasilnya 1 ya, tapi biasanya 1 itu kan tidak ditulis, ditulisnya cukup variabelnya aja, jadi X pangkat 2. 7 dikurangi 5 hasilnya sama dengan 2, berarti ditambah 2X pangkat 3. Ini hasil akhirnya. Jadi pada dasarnya kita kerjakan mana yang sejenis saja. Jadi kalau misalkan walaupun variabelnya sama tapi pangkatnya beda, itu tidak bisa dikerjakan untuk pertambahan dan pengurangan. Apalagi yang variabelnya berbeda, seperti X dengan Y, dengan Z, dengan A, dengan B, dengan C. Itu udah beda. Kemudian untuk nomor 3. Nomor 3 ini kita kalikan dulu dengan yang ada dalam kurung, dengan bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi 7A dikali 1 hasilnya kan 7A. 7A dikali B hasilnya 7AB. Kemudian dikurangi 3B kali 1 sama dengan 3B, minus 3B dikali A sama dengan minus 3AB. Baru kemudian kita operasikan. A ada temennya? Nggak ada ya. AB ada temennya? Ada, minus 3. Berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4AB. Kemudian 7A nggak ada temennya, tulis aja 7A. 3B juga nggak ada temennya. Berarti hasil akhirnya adalah ini. Ini untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang bagaimana yang nomor 4? 3B dikurangi BX per CX dikurangi 3C. Masih ingat nggak pemfaktoran yang dulu di semester 1 kita belajar? Kita lihat di sini mana yang bilangannya sama. Di pembilangnya yang bilangannya sama yang mana? B kan? Karena B sama, ada di suku 1 juga ada di suku 2, maka B bisa kita keluarkan dan sisanya kita masukkan ke dalam kurung. Berarti 3 minus X. Dari mana 3 minus X? Karena 3B dibagi B hasilnya sama dengan 3.
minus bx dibagi b hasilnya sama dengan minus x. Berarti kalau kita faktorkan menjadi b dikali 3 minus x per cx dikurangi 3c. Yang sama yang mana? Yang c kan? C. Berarti c nya bisa keluar. Jadi x minus 3. Sekarang kita lihat b dengan c jelas-jelas beda kan? 3 minus x dengan x minus 3 sebenarnya dia terdiri dari komponen yang sama, cuma tandanya berbeda. Jadi di sini kita bisa manipulasi tandanya menjadi, misalnya yang b-nya kita bikin supaya bisa jadi x minus 3, maka harus kita kalikan dengan minus 1. Jadi minus b dikali minus 1 dikali 3 sama dengan minus 3. Minus 1 dikali minus x sama dengan x per c dikali x minus 3. Sekarang kita lihat dua-duanya udah sama-sama x minus 3 kan? Berarti bisa kita coret menjadi hasilnya minus b per c. Ini hasil akhirnya sama dengan minus b per c. Jadi dalam menyederhanakan, kalau misalnya dia sudah difaktorkan dan ternyata yang di dalam kurung misalnya seperti ini, sebenarnya dia itu terdiri dari komponen yang sama, ada 3-nya, ada x-nya, cuma tandanya berbeda. Jadi salah satunya bisa kita manipulasi, kita bisa manipulasikan tanda seperti ini contohnya. Yang b-nya kita kalikan minus 1, jadi minus 1 kali b sama dengan minus b. 3 kali minus 1 sama dengan minus 3. Minus x dikali minus 1 sama dengan x. Sehingga x minus 3-nya bisa kita bagi dengan x minus 3 yang di bawah, sehingga hasil akhirnya adalah minus b per c. Bingung atau paham? Bingung atau paham? Kok diam? Ini baru yang menyederhanakan. Kita lanjut ya. Diam tapi nyimak ya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Enda. Oke, nomor 6 ya. Kayaknya ini latihan 25 ini cukup merangkum dari semuanya deh. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 5 dulu. 3 per x plus 1 ditambah 3 per x minus 1. Nah, biasanya kalau di pertambahan pecahan kan kita harus menyamakan penyebutnya dulu kan. Di sini juga kita harus menyamakan penyebutnya menjadi x plus 1 dikali dengan x minus 1. X plus 1 dibagi x plus 1 dikali x minus 1 dibagi x plus 1, hasilnya kan x minus 1 kan. X minus 1 dikalikan 3, jadi 3 kali x minus 1 ditambah x plus 1 kali x minus 1 dibagi x minus 1, kan hasilnya x plus 1 dikali 3, hasilnya sama dengan 3 kali x plus 1. Baru kemudian kita kerjakan 3 dikali x sama dengan 3x, 3 dikali minus 1 sama dengan minus 3, 3 dikali x sama dengan 3x, 3 dikali 1 sama dengan 3 per x plus 1
dikali X minus 1. Sekarang 3X ditambah 3X hasilnya sama dengan 6X. Minus 3 ditambah 3 hasilnya kan 0 ya, bisa kita coret. Per X plus 1 dikali X minus 1 sama dengan berapa? X kuadrat minus 1. Berarti hasil akhirnya adalah 6X per X kuadrat minus 1. Kenapa nggak saya hitung dulu? Karena di sini bentuknya bentuk spesial. Jadi dia sama-sama X, yang satu plus satu minus, angkanya pun sama-sama 1. Kalau bentuknya seperti ini, pasti hasil akhirnya adalah X kuadrat minus 1 dikali 1 sama dengan 1. Minus 1. Paham ya yang ini? Jadi kalau ada soal seperti ini, dikerjakan dulu, penyebutnya disamakan dulu, kemudian dikerjakan seperti pecahan biasa, kemudian baru ditambah dikurangkan, baru dicari hasil akhirnya. Ini untuk yang nomor 5. Begitu juga untuk yang nomor 6. Cuma bedanya nomor 5 ini dia masih ada angka, di nomor 6 dia bentuknya udah variabel semua. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ini X kuadrat plus Y kuadrat per X plus Y per X plus Y per X. Nah, untuk yang kasus seperti ini, kita kerjakan dulu yang ada di sini. Ini hasilnya berapa? Kan dia bilangannya 1Y, 1X kan? Berarti bisa kita tulis X dikali Y atau XY. XY dibagi Y hasilnya adalah X. X dikali X hasilnya sama dengan X kuadrat. Ditambah XY dibagi X hasilnya adalah Y. Y dikali Y sama dengan Y kuadrat. Jadi kita punya soal baru, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat per X plus Y per X kuadrat plus Y kuadrat per XY. Gini kan? Nah, ingat nggak? Ini kan per ini lagi, berarti kan bentuknya sama dengan pembagian kan? Berarti X kuadrat plus Y kuadrat per X plus Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat per XY. Setuju? Bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan di pecahan, kalau misalkan ada misalnya 1/2 dibagi 1/4, maka cara mengerjakannya gimana? Sama dengan 1/2 dikali 4/1, ya kan? 4-nya ini, 1/4-nya ini kita balik, tapi kita ganti tandanya menjadi kali. Kan kalau di pecahan gitu kan, jadi hasilnya sama dengan 1 kali 4 per 2 kali 1 sama dengan 2, ya kan? Nah, begitu juga dengan aljabar. Kalau misalkan ada tanda seperti ini, berarti bisa kita ganti menjadi X kuadrat plus Y kuadrat per X plus Y dikali XY per X kuadrat plus Y kuadrat. Kita lihat nih, X kuadrat plus Y kuadrat ada di pembilang, juga ada di penyebut. Berarti bisa kita bagikan. Kalau kita bagi, hasilnya sama dengan 1. Habis.
Bisa kita coret. Sisanya sama dengan XY per X tambah Y. Maka hasil akhirnya adalah ini. Paham? Pada dasarnya di aljabar itu bentuk operasinya juga mengikuti dengan operasi bilangan biasa. Cuma bedanya di sini kita pakai variabel, kalau di bilangan biasa kan kita pakai angka. Tapi pada dasarnya cara mengerjakannya sama kok. Kemudian untuk soal nomor 8. Soal nomor 8 sama kayak soal nomor 10 tadi. Jadi kita faktorkan dulu, baru kita bagi dengan X plus 1. Nanti hasilnya berapa? 9 juga, 10 juga, 11 juga, 12 juga. Kemudian nomor 10 yang mana, Mbak Sofia? 10 yang ini. Yang ini 2x kuadrat 10b. Tadi kan 10a udah. Sekarang sisanya dikerjakan masing-masing ya. Kan tadi sudah saya contohkan. Saya contohkan pakai soal yang lain aja. Misalkan soal yang 10b tuh contohnya gimana sih? Oh ini. Contoh ya, misalnya yang ini nih, nomor 9, 3x kuadrat minus 27 per x kuadrat plus 2x minus 3. Nah, cara pertama tadi kita apakan dulu? Kita faktorkan dulu kan? Jadi difaktorkan kayak gini. 3x kuadrat berarti 3x dengan x, ya kan? 27 berarti berapa? 9 dengan 3. 9-nya di mana? 3-nya di mana? Sembilan dengan 3. Sekarang ini tandanya minus. Kalau tandanya minus berarti salah satu harus positif, salah satu harus negatif, ya kan? Saya tulis di sini negatif, saya tulis di sini positif. Kenapa? Karena minus 9x kalau ditambahkan dengan 9x hasilnya kan sama dengan 0x atau tidak ada x, ya kan? Di sini kan tidak ada x. Berarti hasilnya adalah 3x minus 9 dikali x plus 3. Udah. Yang atas sudah kita faktorkan, kemudian kita faktorkan lagi yang di bawah. Yang di bawah kan x kuadrat, berarti kan x dengan x. Kemudian 3 berarti 3 dengan 1, ya kan? Sekarang yang positif di mana, yang negatif di mana? Positifnya di 3 atau di 1? Positifnya di 3 atau di 1? 1. Coba ya, kita tulis positifnya di 1, negatifnya di 3. Sekarang, minus 3 dikali x kan sama dengan minus 3x. X dikali 1, hasilnya kan sama dengan x. Minus 3x ditambah x sama dengan minus 2x. Sedangkan di sini plus 2x. Berarti salah ya. Berarti positifnya harus ada di 3. Kemudian negatifnya harus ada di 1. Kenapa bisa 1? Karena 3 ini adalah hasil perkalian antara bilangan yang di sini
dengan bilangan yang ada di sini. Kalau misalkan ini 3, berarti kan kemungkinannya antara 1 dengan 3 atau 3 dengan 1, ya kan? Kalau misalkan dia 6 misalnya, 6 kan berarti bisa 6 dengan 1 atau 1 dengan 6 atau 2 dengan 3 atau 3 dengan 2. Jadi bilangan yang ada di sini adalah perkalian antara bilangan yang di sini dengan yang di sini. Oke, Mbak Marni. Oke, sedangkan bilangan yang di sini dengan yang di sini hasilnya adalah bilangan yang ada di depan. Terus bilangan yang tengah hasilnya dari mana? Dari perkalian antara bilangan yang belakang dengan yang depan dan yang depan dengan yang belakang, kemudian kita jumlahkan, itu hasilnya harus sama dengan yang ada di tengah. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, kan setelah kan udah kita ini kan udah kita faktorkan, sekarang kita lihat, oh ini ada yang sama nih, X plus 3 sama X plus 3 di pembilang dan penyebut. Jadi bisa kita coret kan. Jadi sisanya sekarang adalah 3X minus 9 per X minus 1. Ini udah hasil akhirnya. Ini udah yang paling sederhana. Jadi nomor 10 nanti ngerjainnya sama seperti ini. Jadi difaktorkan dulu, baru kemudian dicari mana yang bisa dicoret atau yang mana yang bisa dibagi. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kayaknya perkalian masih agak kurang ya. Sekarang kita coba yang soal nomor C. 2A per 3X dikali 2X minus 6XY per 12A. Sekarang kita lihat 2A dengan 12A bisa dibagi nggak? Bisa. Hasilnya berapa Mas Dharma? 2A dengan 12A. Hasilnya sama dengan betul 6. Tapi A-nya tidak perlu ditulis lagi karena dia A dibagi A kan sudah habis. Jadi sisanya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya benar. Nah, sekarang pertanyaannya, 6-nya kita tulis di tempat 2A atau di tempat 12A? Angka 6-nya kita tulis di mana? Apakah di tempatnya 2A ataukah di tempatnya 12A? 12A. Kenapa 12A Mas Dharma? Karena kenapa ditaruh di 12A? Benar, taruhnya di 12A karena 12 ini lebih besar dibandingkan 2. Jadi kalau misalkan ada pembagian silang, ini kan namanya pembagian silang ya, hasil akhirnya ditaruh di tempat yang paling besar. Jadi kalau ini ada 2 dengan 12, kan gedean 12, berarti taruhnya di tempatnya 12. Berarti ini bisa coret sisanya 6, ya kan? Sekarang berarti kita punya 2X plus 6XY ya per 3X dikali 6, hasilnya berapa? 18X, ya kan? Sekarang
2x plus 6xy ini bisa kita sederhanakan lagi enggak? Bisa kita faktorkan lagi? 2x plus 6xy bisa. Kenapa bisa? Karena kita lihat di sini di suku pertama, ini suku pertama, ini suku kedua. Di suku pertama dan suku kedua ada x-nya. Jadi x-nya ini bisa kita keluarkan. X-nya bisa kita keluarkan. Apalagi yang bisa kita keluarkan? Angka 2 bisa kita keluarkan nggak? Angka 2 bisa kita keluarkan dari kurung. Bisa? Bisa, angka 2 atau angka 6 atau angka 3. Angka berapa yang bisa dikeluarkan? Angka 2 bisa ya. Kenapa bisa? Karena 2 bisa dibagi dengan 2, 6 juga bisa dibagi dengan 2. Kalau misalkan angka 6 ini yang kita keluarkan, kan 2 nggak bisa dibagi dengan 6. Bisa sih, tapi hasilnya nanti jadi pecahan atau desimal. Sedangkan yang kita butuhkan adalah bilangan bulat. Jadi, untuk hasil yang bilangan bulat, maka yang bisa dikeluarkan adalah angka 2. Masih ingat kan pelajaran semester lalu? Berarti 2x. 2x dibagi 2x hasilnya sama dengan 1, ya kan? 6xy dibagi 2x hasilnya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Xy dibagi x sama dengan y. Berarti 2x kali 1 plus 3y per 18x. Nah, kita lihat di sini sama-sama x. Berarti bisa kita bagikan. Berarti 2x dibagi 18x hasilnya berapa? 9. Ini 1 kali per 9. Jadi 1 dikali 1 kan tetap ya, tambah 3y berarti kan 1 tambah 3y juga, atau 3y plus 1 per 9. Sudah, ini sudah hasil akhirnya. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Paham? Sekarang saya contohkan ya. Misalnya, ada yang mau ditanyakan? Nomor C ini. Jadi kalau ada bentuk sederhanakan atau kerjakan, maka pasti kalau bentuknya aljabar pasti nggak jauh-jauh dari pemfaktoran. Makanya pemfaktoran harus benar-benar dikuasai. Jadi nanti kalau mengerjakan tidak ada kendala. Oke, misalnya saya punya perkalian silang. 1 per 2x dikali, jangan x terus, nanti ketukar sama kali. 1 kali 2a. Iya benar. Jadi kita faktorkan dulu supaya nanti sederhana, baru nanti kita bagi. Biasanya seperti itu. 1 per 2a dikali dengan 8a per 2. Jangan seperti ini. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? Hasilnya kalau kita pakai cara biasa berarti kan 1 dikali 8a sama dengan 8a, 2a dikali 2 sama dengan 4a, 8a dibagi 4a, a bagi a habis 8 bagi 4 sama dengan 2. Hasilnya kan seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kita pakai cara perkalian silang, cukup 8a dengan 2a. Ini kan 1 di pembilang, 1 di penyebut kan? Sama-sama a, berarti bisa dibagi. Berarti 8a dibagi 2a hasilnya berapa? 4 kan?
A bagi A, coret 8 bagi 2, 4. Tapi 4-nya taruh di tempatnya 8. Kenapa? Karena 8 lebih besar dibandingkan 2. Jadi 4-nya taruh di sini. Sisanya adalah, ini kan udah satu persatu kan, berarti satu persatu udah coret habiskan. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Bisa pakai cara biasa, bisa juga pakai cara perkalian silang. Contoh lagi ya. Contoh. Misalnya saya punya 2 per 6A dikali 12A per 3 misalnya. Maka berapa hasilnya? Ada yang tahu berapa hasilnya? Ada yang tahu? Halo, halo. Hasilnya sama dengan, ada yang bilang 4, ada yang bilang 9. Coba kita lihat ya. 12A dibagi 6A, A-nya kan habis ya. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2-nya taruh di tempat 12 karena dia lebih besar. 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 4 per 3. Coba kita pakai cara biasa. 2 dikali 12A, hasilnya kan 24A. 6 dikali 3, hasilnya kan 18A. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini kita bagi 6, ini kita juga bagi 6. 24 bagi 6 sama dengan 4A. 18 dibagi 6 sama dengan 3A. A-nya habis, sisanya 4 per 3. Sama kan? Berarti untuk mengerjakan, biasanya perkalian silang ini dikerjakan supaya hasilnya itu lebih, perhitungannya tuh lebih sederhana. Jadi nggak terlalu banyak yang dihitung biasanya. Tapi ada juga orang yang lebih senang menghitung semuanya secara keseluruhan. Kalau saya bilang sih perkalian silang ini lebih cepat sih, lebih cepat pengerjaannya. Jadi saya cenderung menggunakan perkalian silang. Dari mana 6? Karena kita menyederhanakan. Prinsip menyederhanakan itu adalah bagilah pembilang dengan penyebut dengan angka yang bisa menghasilkan bilangan bulat. Hasilnya itu nanti harus yang sekecil mungkin, yang tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan bulat. Maksudnya gini, kalau misalkan saya bagi dengan 2, bisa kan? 24 bagi 2 itu hasilnya 12. 18 bagi 2 itu hasilnya 9. Tapi 12 per 9 ini masih bisa saya bagi lagi dengan 3, ya kan? 12 bagi 3 hasilnya 4, 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, kalau udah 4 per 3, saya udah nggak bisa bagi angkanya ini dengan bilangan bulat manapun. Karena kalau saya bagi dengan bilangan bulat manapun, hasilnya pasti akan sama dengan desimal. Sedangkan yang kita butuhkan adalah bilangan bulat. Jadi, bentuk 4 per 3 ini udah yang paling sederhana. Jadi, untuk menyederhanakan, gunakanlah pembagian dengan angka bilangan bulat terbesar yang bisa menghasilkan bilangan bulat yang paling sederhana di pecahannya. Jadi bisa aja sih dicoba-coba. Kalau misalkan 24-nya dibagi 2 dulu, terus dibagi 3, atau dibagi 2 lagi, dibagi 2, boleh aja, pokoknya hasil akhirnya harus yang paling sederhana. Itu adalah prinsip penyederhanaan. Oke. Sekarang saya punya
12A kuadrat per jangan dikali dulu, dikali 2A pangkat 5 Z, jangan Z, B. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? Hasilnya berapa? Ada yang tahu? Dua belas dikali 2 hasilnya kan 24, ya kan? A kuadrat dikali A pangkat 5, berarti pangkatnya kita tambahkan, jadi 2 ditambah 5. B sama dengan 24 A pangkat 7 B. Kalau ada yang nggak masuk atau ada yang lupa kenapa bisa pangkatnya ditambahkan, penjabarannya seperti ini. Misal ini kan A pangkat 2. A pangkat 2 itu kan berarti A nya ada 2 kan, A dikali A. Kemudian A pangkat 5 kan berarti A nya ada 5 kan, berarti A dikali A dikali A dikali A dikali A. Nah, A pangkat 2 tadi dikalikan lagi dengan A yang pangkat 5 tadi. Yang ini A pangkat 2, ini A pangkat 5. Berapakah totalnya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti A pangkat 7. Nah, berarti kan kalau misalkan semakin besar angkanya kan nggak mungkin kan kita jabarin semuanya satu-satu. Jadi misalkan A pangkat 100, A nya kita tulis sampai 100, dikali A pangkat 200, A nya kita tulis lagi sampai 200. Berapakah hasilnya? Kan kelamaan nulis A nya. Berarti kita ambil aja rumus cepatnya. Kalau ada perkalian antara dua variabel yang sama, kalau dia punya pangkat, maka pangkatnya cukup ditambahkan aja. Jadi A pangkat 2 dikali A pangkat 5 sama dengan A pangkat 2 tambah 5 sama dengan A pangkat 7 gitu. Kemudian B nya ditulis tetap B aja karena B nya ini gak punya teman, jadi ditulis aja dia, jangan dihilangkan, tetap ditulis. Kemudian misalnya saya punya lagi A pangkat 2B dikali B pangkat 3 C pangkat 2D. Berapakah hasilnya? Ada yang tahu berapakah hasilnya? Kalau pengurangan pangkatnya diapain? Nah, kalau untuk pengurangan itu khusus untuk yang pangkatnya khusus untuk yang pembagian. Jadi tadi kalau misalkan dikali itu pangkatnya kan ditambah ya, kayak tadi misalkan A pangkat 2 B dikali B pangkat 3 C pangkat 3D, berarti A pangkat 2 B 1 ditambah 3 C pangkat 2 nggak ada temennya, ditulis aja D, ya kan? Berarti jadi A pangkat 2 B pangkat 4 C pangkat 2 D. Ini hasil akhirnya. Nah, kalau pengurangan dia itu kalau bentuknya dalam bentuk bagi. Contoh ada A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Ini cara ngerjainnya baru dikurang. Jadi A pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan A. Coba ya, kita hitung. A pangkat 3 kan berarti A dikali A dikali A, ya kan? Per A pangkat 2 berarti A dikali A, ya kan? A nya ada 2, yang atas A nya ada 3. Kemudian mau kita bagi, berarti kan tadi kan variabel atau angka yang sama antara pembilang dan penyebut bisa kita coret karena dia hasilnya pasti 1. Berapapun, misalkan tak hingga dibagi tak hingga pun hasilnya pasti 1, karena
dia dibagi oleh bilangan yang sama. 1 dibagi 1, 1, 10 bagi 10, 1, 100 bagi 100, 1. Berarti A dibagi A juga pasti 1 kan? Kita coret. A dibagi A juga 1. Coret-coret, sisanya tinggal A. Maka isinya adalah A. Sama kan? Nah, ini cara pengurangan ini digunakan untuk mempermudah penyelesaian. Karena kan pangkatnya kan nggak mungkin pangkat, terkadang pangkatnya itu bisa pangkat yang banyak kan, misalkan A pangkat 100 dibagi A pangkat 2 gitu misalkan. Udah nulis sampai 100 dibagi A pangkat 2, terus nanti ngitung lagi sampai 98 kan nggak mungkin kan. Makanya dibikinlah kesimpulan kalau misalnya pembagian ini bisa dikerjakan dengan menggunakan cara seperti ini. Pangkatnya dikurangi 3 dikurangi 2. Misalkan contohnya tadi kan ya, A pangkat 100 dibagi A pangkat 2. Berarti cara ngerjainnya A pangkat 100 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 98. Ini hasilnya. Begitu. Jadi untuk ada satu lagi. Kalau misalnya dia pangkatnya dipangkatkan, kemarin kalau nggak salah udah saya jelaskan juga. Ada yang masih ingat nggak? Kalau pangkatnya dipangkatkan, maka pengoperasiannya dikali, ditambah, atau dibagi. Saya ini, saya punya A pangkat 2, mau saya pangkatkan sebanyak 3 kali. Berarti hasilnya berapa? Berarti kan kalau misalkan normalnya A pangkat 2 ini kan berarti A dikali A kan. A kali A ini saya pangkatkan 3, berarti kan sama aja dengan A kali A dikali A kali A dikali A kali A. Ini 1, 2, 3 sesuai pangkat kan. Berarti totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A pangkat 6. Nah, tapi kan kalau misalkan pangkatnya nanti banyak, kan kita bakal kesusahan menjabarkan seperti ini. Maka dibuatlah kesimpulan, kalau misalkan ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka cara pengerjaannya adalah kalikan saja pangkatnya. Jadi A pangkat 2 dikali 3 sama dengan A pangkat 6. Sama kan dengan yang ini? Jadi 3 yang perlu diingat, bagaimana kalau pangkat dipangkatkan, pangkat dibagi, pangkat dikali, cara pengerjaannya seperti apa. Kalau pangkatnya dibagi, berarti cara pengerjaannya pakai pengurangan. Kalau pangkatnya dikali, berarti cara pengerjaannya pakai penjumlahan. Kalau pangkatnya dipangkatkan, berarti cara pengerjaannya pakai perkalian. Kayak gitu ya. Itu yang bakal kepake banget sampai nanti. Oke, masih ada 12 menit. Mungkin kita bisa masuk ke materi persamaan kuadrat. Jadi di materi ini sebenarnya udah kita pelajarin sih semester kemarin, tentang faktorisasi, melengkapi kuadrat sempurna, rumus kuadratik. Oke, rumus kuadratik nanti semuanya akan menuju ke akar persamaan kuadrat dan aplikasi persamaan kuadrat. Oke, ini kita mengulas sedikit aja sebelum mengakhiri pelajaran. Contoh ya, di sini persamaan kuadrat satu variabel, kelihatan nggak kira-kira? Nggak kelihatan ya? Tulisannya kecil banget kan? Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat tertingginya 2. Kenapa 2? Karena kan dia kuadrat. Kayak misalkan meter kuadrat, sentimeter kuadrat, pasti kan pangkatnya 2. Makanya pangkat tertingginya pasti adalah 2 kalau disebut persamaan kuadrat. Beberapa contoh bentuk persamaan kuadrat, misalnya
3x kuadrat minus 7x plus 5 sama dengan 0, atau x kuadrat minus x plus 12 sama dengan 0, atau sebagainya. Nah, di persamaan kuadrat ini bentuknya itu pasti ada x kuadrat, ada x, juga ada bilangan yang tidak ada variabelnya. Jadi bertahap dari yang x pangkat 2 ditambah titik-titik x pangkat 1 ditambah titik-titik x pangkat 0. X pangkat 2 misalkan A ya, A, B, C misalnya ya, atau biar gampang misalkan 2, 3, 4 misalnya gini ya. Kan berarti kan 2x kuadrat ditambah 3x pangkat 1 kan biasanya ditulisnya tetap x kan, ditambah 4x pangkat 0. Berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1 ya kan. Berarti 4x pangkat 0 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi bentuknya itu pasti seperti ini, ada x kuadrat, x pangkat 1 juga x pangkat 0. Cuma x pangkat 0 nya nggak ditulis, cuma ditulis sebagai konstanta aja. Ini untuk yang bagian-bagian dari persamaan kuadrat. Kemudian kita lihat di sini contohnya ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, dan c ini adalah konstanta. Konstanta adalah simbol yang menunjukkan bilangan tertentu. Konstanta yang terdapat pada suku ax kuadrat dan bx bisa juga disebut koefisien. Jadi sebelumnya kita udah belajar kan kalau misalnya angka yang ada di depan variabel, ini kan variabel, angka yang ada di depan variabel disebut dengan koefisien. Sedangkan angka yang tidak punya variabel disebut dengan konstanta. Gitu ya. Masih ingat? Contoh, tuliskan bentuk umum persamaan kuadrat 5x kuadrat minus 2x plus 3 sama dengan 2x kuadrat plus 4x minus 12. Berarti cara pengerjaannya gimana? Kita kelompokkan mana yang sejenis. X kuadrat sejenis dengan yang x kuadrat, x sejenis dengan yang x, dan konstanta sejenis dengan yang konstanta. Berarti kan 5x kuadrat 2x pindah ke sini jadi tadinya positif jadi negatif 2x kuadrat. Kemudian minus 2x, 4x pindah ke sini dari yang positif menjadi negatif karena dia pindah ruas. Kalau pindah ruas pasti berubah tanda. Kemudian minus 12 pindah ke sini dari yang negatif menjadi positif. Berarti hasil akhirnya adalah 5 dikurangi 2 sama dengan 3x kuadrat, minus 2 dikurangi 4 sama dengan minus 6x. Kemudian 3 ditambah 12 sama dengan 15. Berarti hasil akhirnya adalah 3x kuadrat minus 6x plus 15. Udah malam sih ya, karena untuk selama bulan Ramadan gimana nih enaknya, mau dimulai setengah 10 atau dimulai jam 9 seperti biasa? Karena kalau arahan dari sekolah sih mulainya jam setengah 10, tapi kalau misalkan teman-teman bisa mulai jam 9 supaya nggak kemalaman,
ya nggak apa-apa, jam 9 aja. Sekarang ketua kelasnya siapa? Iya, sekarang ketua kelasnya siapa? Oh, Mbak Rani. Terserah saya. Kalau saya sih cenderung jam 9 aja ya, soalnya kalau kemalaman kan kasihan juga mbak-mbaknya kecapean. Gimana kalau tetap jam 9 aja? Jadi selama bulan Ramadan kita tetap mulai jam 9 gimana? Ada yang keberatan atau mungkin ada yang masih sholat raweh berjamaah jam segitu? Oke, oke. Ada yang keberatan? Iya, jam 9. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Endah. Oh, jauh ya? Jauh dari masjid ya? Oke. Iya, soalnya ini udah kemalaman banget kan, udah setengah 12. Oke, berarti mulai minggu depan kita tetap jam 9 ya. Oke deh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tinggal 4 menit sih. Ada yang ditanyakan dulu? Ya, jam 9 ya. Ini ini sebenarnya cuma mengulas masalah pemfaktoran kemarin aja sih. Batas PR-nya sampai minggu depan ya, karena kan kemarin katanya lagi banyak tugas kan, makanya saya kasih waktu 2 minggu. Nah, kalau bisa minggu depan itu, bukan kalau bisa sih, harus jangan telat ya. Biar ngoreksinya cepet. Sebenarnya tugas itu membantu banget loh buat ngangkat nilai. Jadi kalau misalkan nilai tugasnya bagus, UAS-nya jelek atau UTS-nya jelek, bisa terbantu dengan nilai tugas. Karena nilai tugas di sini memang tidak saya tetapkan berapa, cuma sebagai bonus aja kalau misalkan nilainya pada jelek, saya angkat nilai dari nilai tugas. Kemarin itu ada beberapa yang tidak mengumpulkan UAS dan UTS, jadi nilainya saya serahkan seadanya ya ke sekolah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini. Pelajari lagi materi pemfaktoran ya, karena minggu depan kita akan belajar lagi mengenai pemfaktoran. Terus pelajari lagi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan aljabar, karena di pemfaktoran semua itu bakal kepake. Kemudian lagi ya, tugasnya jangan lupa, kalau misalkan ada yang nggak dimengerti silakan ditanyakan ke saya. Kemudian seperti biasa tugasnya ditulis di kertas, kemudian difoto kirim ke inbox saya ya. Pembagian yang belum mudeng. Oke, mungkin nanti Mbak Endah bisa menghubungi saya kalau misalkan masih ada yang belum jelas, atau kalau mau lihat videonya juga bisa. Nanti kalau misalkan saya belum upload video, tolong diingatkan ya. Oke, kalau gitu mari kita tutup dengan doa. Berdoa silakan dimulai. Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih sudah datang. Semoga minggu depan lebih ramai ya. Sama-sama. Oke, selamat malam. Selamat istirahat.